Hai, saya Francisca alias Pena Papier. Perkenalkan, nama saya Deti Resetia. Saya Septiania Nanda Putri. Nama aku Sri Rahayu. Saya bergabung di seribu.com dengan username Krisan Putih. Username di akun seribunya srahayu12. Saat ini berdomisili di Kota Semarang, Di Medan, Di Malang, Jawa Timur. Jawa Tengah, Pekalongan. Saya adalah freelancer di bidang penulis atau copywriting. sebagai copywriter. Voice over talent dan scriptwriter, guys. Saya sudah bergabung di komunitas 1000 sejak tahun 2016. Saya bergabung di Seribu Lancer sekitar tahun 2016. dan sudah bergabung sejak tahun 2019. Alasan bergabung ke Seribu, yang pertama adalah Seribu ini salah satu platform yang ngebantu kita nih sebagai seorang freelance untuk lebih explore lagi skill-skill yang ada di Seribu, khususnya di bidang voice over dan scriptwriter. Karena dari berbagai platform yang saya lihat, termasuk yang luar negeri maupun dalam negeri, Seribu Lancer lebih unggul karena mudah, praktis, dan pastinya legit. Pada saat itu saya kebetulan ingin mendapatkan penghasilan tambahan melalui seribu.com. Aku bisa tahu ternyata di luar sana banyak orang-orang yang emang jadinya terkoneksi satu sama lain gitu loh. Kita butuh satu sama lain, misal bidang voice over talent, nah kita bisa saling membutuhkan satu sama lain, terus kerjanya juga enak, remote ya, work from home banget. Jadi pengalaman di situ benar-benar sangat luar biasa dan gak bisa diceritain secara detail. Bekerja sebagai freelancer itu berawal dari hobi dan ada waktu senggang, tetapi menyenangkan untuk dijalani, dan selama bekerja sebagai freelancer banyak manfaat positifnya. Di 1000 itu yang saya alami, timnya sangat solid, bahkan Mas Rian Gondokusumo sebagai CEO juga atau ownernya juga bisa merangkul freelance seperti sebuah keluarga ya. Setelah saya menjalankan, khususnya saat itu setelah saya mencoba untuk menerima klien, menjalankan beberapa proyek, saya justru merasa menikmati pekerjaannya dan juga secara penghasilan kadang malah justru lebih besar daripada orang-orang yang mungkin memiliki pekerjaan tetap di kantor. Meskipun bergabung di Seribu Lancer sejak tahun 2016, sebenarnya saya sudah menjalani pekerjaan sebagai freelancer sejak tahun 2010. Aku menjadi seorang freelancer di Seribu Lancer itu dimulai pas waktu SMP. Saat itu bekerja sebagai freelancer adalah bersifat sampingan, mendampingi pekerjaan utama saya yang bekerja sebagai pegawai kantor. Honestly, saya nggak memutuskan untuk menjadi seorang freelancer saat itu. Jadi, karena saya masih menunggu pengumuman lamaran yang saya ajukan ke perusahaan-perusahaan, saya berpikir tidak ada salahnya jika saya mencoba freelancer untuk mendapatkan penghasilan. Saya perlu pekerjaan yang sekiranya tidak perlu mungkin keluar rumah setiap hari dan jadwal kerjanya fleksibel. Kenapa ya aku memutuskan untuk jadi seorang freelancer? Yang pertama adalah karena freelancer itu menurutku kerjaan yang paling fleksibel sih. Jadi kita bisa ngerjain dimanapun, kapanpun, pokoknya sewaktu kita, seluang kita untuk ngerjain project dari klien. Yang kedua, kita bisa saling terkoneksi walaupun klien dari jauh luar sana, ada juga yang dari luar negeri juga. Nah, kita jadi bisa saling terhubung gitu loh. Jadi menurutku asiknya jadi freelance karena ya itu tadi, kerjanya di mana aja. Bekerja sebagai freelancer tentu banyak sekali suka dukanya. Tapi salah satu yang paling saya ingat adalah ketika sedang merintis sebagai freelancer di Seribu Lancer. Salah satu pengalaman yang menurut saya paling membekas itu waktu dijadikan sebagai best talent dari Seribu Lancer sebagai voice over terbaik dan scriptwriter terbaik. Jadi saat itu saya sudah selesai menjalankan proyek saya, tapi saat itu jumlah fee-nya itu 3 kali lipat dari yang seharusnya saya dapatkan. sangat memotivasi saya itu adalah bisa mendapatkan klien dari Ukraina, dari Rusia. Jadi ketika itu saya juga cukup heran ya, di
negara mereka yang mengalami peperangan itu masih bisa-bisanya memberikan lapangan kerja bagi orang di belahan dunia lain. Di mana saat itu saya belum memiliki portfolio sama sekali dan saya bertekad untuk bisa menaklukkan klien pertama saya dan mendapatkan portfolio pertama saya. Saya mencoba untuk memasang harga lebih rendah tetapi dengan memberikan full service. Kebetulan proyeknya juga termasuk yang bersifat teknis, jadi penulisannya cukup rumit namun berhasil diselesaikan dengan baik. Jadi kemudian akhirnya saya menyampaikan bahwa ini keliru dan seharusnya sepertiganya saja. Dan apa yang terjadi? Dia justru menjadi salah satu klien tetap saya hingga sekarang. Salah satu yang berkesan juga menjadi seorang freelancer adalah saya berhasil menjadikan freelancer yang tadinya hanya part-time hingga kini full-time. Menurut saya peluang perempuan di dunia freelancer tentunya masih sangat besar dan terbuka lebar ya, karena ada beberapa klien itu juga dia tidak terlalu mempermasalahkan tentang gender. Peluang bagi freelancer perempuan tentu ada dan bahkan boleh dibilang perempuan sangat cocok menjalani karir sebagai freelancer. Tidak dipermasalahkan ini laki-laki atau perempuan. Ketika kita bisa membuktikan bahwa kita memang punya skill, saya tidak pernah menemui permasalahan sih sejauh ini. Gender itu tidak menjadi satu masalah ya. Menurut aku siapapun kamu, entah itu laki-laki ataupun perempuan, bisa kerja dimanapun dan kapanpun. Jadi peluang untuk wanita dan laki-laki menurut aku setara aja sih. Tinggal dari kitanya ingin berusaha atau tidak gitu. Karena freelancer bersifat memberikan time freedom sehingga perempuan bisa menjalani berbagai peran termasuk membangun rumah tangga dan mengejar karir. Jadi menurut aku peluang perempuan, laki-laki semuanya sama. Skill persuasi untuk kita memasarkan skill kita, menunjukkan ke mereka bahwa kita punya keunggulan. Skill-skill yang dibutuhkan seorang freelancer banyak banget ya, terutama skill komunikasi, karena kita harus menjaga trust dari klien. Tapi secara umum sih ya, menurut saya kalau freelancer itu harus bisa berinteraksi, berkomunikasinya dengan baik. Menurut saya selain daripada skill spesifik pada pekerjaannya adalah skill time management. Tanpa time management yang baik, seorang freelancer akan sulit untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Namun jika memiliki time management yang baik, maka freelancer bisa mengejar deadline bahkan sebelum jatuh tempo, kemudian mengelola klien bersamaan, dan bahkan memiliki waktu untuk membangun kompetensi yang lain. Persaingannya sangat luar biasa ya, karena banyak banget di setiap tahun itu perubahan tuh pasti selalu ada dan selalu mengikuti. Jadi persaingannya benar-benar ketat banget. Mengenai persaingan ya tentunya seiring waktu akan semakin ketat. Yang berhubungan digital marketing kalau dalam pengamatan saya semakin ketat karena semakin banyak orang yang tertarik bahkan rela untuk resign dari pekerjaannya, mengambil kursus dan sebagainya. Saya yakin memang selalu ada tantangan, namun juga ada kesempatan. Sehingga kita harus bisa memanfaatkan peluang yang ada sambil bersaing secara sehat. Kita juga harus terus mengasah skill kita agar bisa berkompetisi dan di rehire oleh klien. 3 tips saya untuk freelancer perempuan. Pertama, bangunlah portfolio kamu, minta hasil karya, dan bangunlah aset pribadimu sehingga bisa menjadi sebuah kesempatan berkembang lagi. Ketika kamu punya rencana untuk menjadi freelance, segera eksekusi, percaya diri kalau kamu punya potensi menjalankan proyek itu dan tidak usah takut untuk mengambil resiko. Yang pertama adalah yakin terlebih dahulu menurut aku. Yang kedua adalah tipsnya kita harus bangun personal branding kita sesuai dengan skill yang kita tekuni. Misal kita seorang VO talent, ya kita harus branding diri kita sebagai VO talent yang profesional gitu. Ya secara umum masih sama seperti kita harus memanajemen waktu karena kita kan juga sebagai seorang ibu ya, jadi kita mungkin harus memisahkan waktu saat bekerja, kemudian waktu belajar anak, mengasuh anak, dan lain-lain. Kedua, prioritaskan klien tapi sajikanlah untuk audiens.
Jadi menulis atau berkaryalah untuk mereka yang membaca, bukan untuk hanya menyenangkan klien. Teman-teman yang ingin jadi freelancer mungkin bisa untuk satu hari itu ngebit 10 pekerjaan. Kalau misalnya ada ya 10 pekerjaan yang sesuai dengan skill kamu, insya Allah pasti ada yang kecantol dari 10 pekerjaan itu. Dan kita juga mungkin bisa join grup sesama penulis, akan lebih banyak mendapatkan project dengan kolaborasi sesama freelance. Yang terakhir, jangan berhenti belajar. Meskipun sudah menguasai satu skill, tetap kembangkanlah kompetensi yang lain. Dari menulis sebagai hobi bisa jadi cuan yang hoki. Yuk, jadilah perempuan hebat yang berani mewujudkan apapun mimpimu. Ketika kita itu ditolak atau ketika ada klien yang tidak suka dengan skill kita atau pekerjaan kita, seharusnya itu jadi evaluasi, itu jadi pembelajaran. Jadi jangan diambil hati atau don't take it personal. Lebih baik jadikan ini sebagai motivasi justru, karena dari situlah kepercayaan diri akan muncul. Ada sih satu quote, tidak ada batasan apapun untuk perempuan dalam melakukan sesuatu apapun. Jadilah perempuan yang bisa bermanfaat dan berdaya bagi semuanya. Saya bekerja sebagai freelancer perempuan, saya juga seorang ibu. Jadi saya sangat antusias menyambut Hari Perempuan Internasional. Satu pesan saya kepada semua freelancer perempuan, bahwa janganlah berhenti untuk mengejar apapun target atau goal dalam hidupmu. Jangan takut untuk gagal, bangkit lagi, dan terus belajar.